semuanya, apa kabar? Kakak harap adik-adik semuanya baik-baik saja ya di rumah. Nah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Yang terpenting adalah adik-adik tetap di rumah saja. Nah, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus juga hadir di mana saja, termaksud di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua adik-adik semuanya untuk membimbing adik-adik dalam beribadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya, sama seperti beribadah ke sekolah minggu. Dan jangan sambil tidur-tiduran. Yang terpenting adalah siapkan Alkitab dan catatan. Dan juga siapkan hati untuk sungguh-sungguh beribadah bersama Tuhan. Nah, kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yuk sama-sama kakak undang adik-adik bisa bangkit berdiri. Nah, adik-adik siapa nih yang hari ini semangat? Angkat tangannya. Saya. Sama-sama kita bilang yes. Yes. Ya, adik-adik hari ini diberkati Tuhan, amin. Amin. Oke, kita mau sama-sama nyanyi dan gerak buat Tuhan Yesus ya. Oke. Tepuk tangan semuanya. Sama-sama kita katakan. Bagi Tuhan tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya lagi. Bagi Tuhan tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya matahari. Burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik masih semangat? Amin. Oke, kita mau belajar lagu baru ya. Kita mau pujikan pujian ini dengan semangat dan dengan gerakan. Oke? Oke. Orang Majus dari timur, datang dari jauh, malam lihat bintang-bintang, bintang bersinar. Kabar lain
Oke, sekarang sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama pujikan pujian ini untuk Tuhan Yesus, untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus hari. Mari sama-sama kita katakan. Ajari kami Tuhan Yesus untuk bisa berikan yang terbaik buat Engkau Bapa. Mari sama-sama adik-adik kita lipat tangan kita tutup mata kita siap untuk berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, kami sudah siapkan hati kami siapkan pikiran kami siapkan telinga kami Bapa, untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ajari kami Tuhan untuk bisa menerima setiap firman yang diberikan, setiap hal yang dikerjakan Tuhan, supaya dapat kami kerjakan dengan baik segala firman-Mu dan dapat kami terima dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mana Bunda? Iya sebentar ini baru disiapkan. Oh sudah bagus. Adik-adik di sana. Ternyata sudah ada adik-adik. Kita menyapa yuk. Hai Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi. Wih baunya harum
harum ya sampai sini ya. Pada mandi semua Sudah kayaknya seger. Bun. Iya, sudah siap ya adik-adik sepertinya ya Iya, untuk sudah mendengarkan siap tuh firman kelihatannya, yuk. Tuhan ya. Nah, Kak Tata, Iya. pasti adik-adik bertanya nih, kok tidak seperti biasanya ya? Iya, ya. Kita pakai baju seperti ini. Pakai baju Ini apa? coba Kak Tata jelaskan kepada adik-adik ya. Iya, jadi hari ini kenapa Kak Tata dan Bunda Bawa pakai baju seperti ini adik-adik? Karena hari ini kita akan mendengarkan tokoh firman Tuhan yang hebat Bunda. Kira-kira apa ya tokoh firman Tuhan yang pakai baju kayak gini? Hebat Apa juga ya? seperti minggu-minggu lalu Bun tokohnya. Iya. Tokoh kali ini adalah orang Majus. Majus. Siapa yang sudah pernah Iya. dengar orang Majus adik-adik? Pasti semuanya sudah pada mendengar ya Iya cerita dong. tentang orang Majus. Nah, Kak Tata dan Bu Bowo ini pakai seperti ini itu untuk mendalami bagaimana toh seorang Majus itu Iya, gitu ya. betul. Kami membaca firman, luar biasa Hebat sekali banget mereka ya, ya, Bun. sehingga kita besok waktu kita ketemu adik-adik kita pakai baju ya seperti ini. Iya. Gitu ya Kak Tata ya. Betul. Nah, kita mau mulai ya. Iya. Adik sudah siap mendengar firman ya? Sudah siap? Nah, oke. Oke. Nah, hari ini adik-adik kita mau belajar tentang orang Majus ini. Kenapa orang Majus ini ada di dalam Alkitab kita? Gitu ya, di dalam kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Di situ diceritakan tentang orang Majus. Nah, ada 4 hal yang kita bisa belajar ya Kak Ta Iya, tentang betul, orang ada 4 Majus hal, ini Bunda. ya. Kita akan belajar satu-satu ini. Iya. Yang pertama kita belajar dari orang Majus adalah bahwa orang Majus itu memiliki semangat yang luar biasa untuk bisa melakukan perjumpaan dengan Yesus. Iya. Adik-adik, Ibu sampaikan siapa orang Majus itu ya. Iya. Orang Majus itu ya Kak Tata, Iya, Bu. orang Majus itu adalah orang-orang yang pinter, orang-orang yang ahli di dalam ilmu perbintangan. Wah hebat banget Gitu. Bunda. Iya, mereka bukan orang sembarangan Iya. ya Kak Tata. Mereka ini suatu hari mereka itu melihat satu bintang yang berbeda dari bintang-bintang yang biasanya mereka lihat. Iya. Nah, karena mereka ini peneliti, mereka akhirnya meneliti. Bintang apa ini ya? Iya. Ada apa kok bintang ini bisa muncul? Nah, akhirnya setelah mereka meneliti, mereka mendapatkan suatu kebenaran bahwa seorang raja baru lahir. Iya, Wah, bener banget, seorang Bunda. raja baru lahir, tetapi bukan raja sembarang raja. Iya. Ini adalah raja yang luar biasa. Mereka tahu suatu kebenaran. Iya. Karena itu mereka bersemangat untuk mereka mencari tahu sang raja yang baru lahir ini. Iya. Mereka tidak peduli adik-adik perjalanan yang jauh sekali. Coba kita lihat ada peta. Wih, petanya ya adik-adik kita dilihat kan. Peta ini sepertinya kalau di dalam gambar seperti ini kelihatannya jaraknya dekat ya adik-adik. Iya. Tetapi menurut ahli yang meneliti bahwa mereka melakukan perjalanan ini lebih dari 1 tahun. Wah jauh banget ya Bunda Iya, ya. lebih perjalanannya. dari 1 tahun bahkan juga lebih dari 2 tahun. Wah. Karena mereka meneliti di dalam Alkitab waktu orang-orang Majus ini sampai bertemu dengan Yesus, Iya. Yesus bukan bayi lagi di dalam palungan, tetapi Yesus sudah menjadi seorang anak. Wah jauh Jadi sekali itu memang perjalanannya. sudah berumur 1 atau 2 tahun, itu Iya. menurut penelitian para ahli. Nah Wah. adik-adik, mereka tuh melakukan perjalanan yang jauh sekali, mereka menempuh bahaya, mereka tidak peduli dengan perjalanan yang jauh yang pasti melelahkan gitu ya. Iya. Mereka bahkan tidak peduli kalau ada perampok karena mereka mungkin ada perampok yang menghadang Iya. karena mereka membawa barang-barang berharga. Apalagi jalannya jauh ya. Iya Bunda. jauh sekali. Nah itulah adik-adik, orang Majus saja bersemangat untuk mencari Yesus. Nah kita adik-adik ya, kita ini yang hanya kita sudah menerima keselamatan ini.
kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tentunya kita tidak boleh kalah dengan orang-orang Majus ya Kak Tata. Iya. Mereka menempuh perjalanan jauh, menantang bahaya, menjumpai kesulitan. Adik-adik tinggal jalan saja Betul. sampai ke gereja Sangat untuk mengikuti ibadah seperti biasa. Iya. Jadi jangan sampai menyerah karena aku males, Iya. masih ngantuk. Iya, Gitu. masih ngantuk, Rumahku hujan. jauh dari Iya. gereja gitu. Kalau seperti ini masa pandemi, masih corona ini, aku nggak usah mengikuti ibadah. Jangan menyerah untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus Yesus. kita. Iya. Ya, itu. Nah, yang kedua Kak Tata. Nah, yang kedua, kalau tadi orang Majus itu pantang menyerah ya Bunda, Iya. penuh dengan semangat. Yang kedua, mereka adalah orang yang fokus terhadap jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Iya, Seperti orang betul Majus sekali. tadi, mereka melihat ada bintang. Mereka sangat memperhatikan yang ditunjukkan oleh Tuhan ya Bun Iya, ya. Mereka hanya melihat mengikuti. bintang. Mereka mengikuti bintang itu sampai akhirnya mereka bisa lihat Tuhan Yesus yang dinantikan selama perjalanan yang sangat jauh jauh. sekali. Walaupun mereka orang pintar-pintar loh Bunda, Iya. mereka orang pintar, mereka bisa membaca bintang ya tadi Iya. ya. Tapi mereka nggak mau ngandelin diri mereka sendiri karena mereka tadi apa? Ikut jalannya Tuhan, yaitu Mereka lihat mengikuti bintang itu Kak. Iya. Iya, Nah, mereka mengikuti petunjuk Tuhan dengan bintang yang mereka lihat bintang, gitu akhirnya ya. mereka bisa sampai ke sana. Itu zaman dulu Iya, Bunda. iya. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, adik-adik lebih gampang lagi. Apa nih kira-kira yang bisa dipakai Apa untuk petunjuk melihatnya? untuk bisa bertemu dengan Tuhan Kak? Adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, Iya. Firman iya. Tuhan itu gampang banget ya Bun ya. Iya. Kita bisa baca itu di dalam Alkitab kita. Kita bisa baca di rumah, kita bisa baca dimanapun kita mau. Iya. Bisa dibuka, dipelajari, kemudian dilakukan apa yang Iya. dipesankan Tuhan lewat firman Tuhan. Makanya seperti orang Majus tadi ya, kita nggak perlu susah payah kayak mereka. Kita cuma lihat firman Tuhan, kita baca, kita renungkan, kita sudah bisa melihat Tuhan Yesus. Iya, itu ya Bun ya yang kedua Iya, ya. firman Tuhan itu menjadi petunjuk, Iya. menjadi pelita, menjadi terang Iya. untuk kita ya Kak Ada yang Tata bilang ya. gini, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan dan terang bagi jalanku. Ya, ada di Iya. kitab apa ayo? Di mana Bunda itu Bunda? Ada di kitab Mazmur Oh dong, iya, Kak, di gitu Mazmur ya. juga dibaca nanti ya. Iya. Nah, yang Tiga. ketiga adik-adik, para Majus ini itu mereka punya tekad untuk menyembah Yesus. Jadi tidak hanya mereka itu datang ingin mengetahui tentang Yesus, tidak hanya mereka berjalan mengikuti petunjuk Yesus, tetapi begitu mereka sudah bertemu dengan Yesus, mereka langsung sujud, langsung menyembah, tidak ada penundaan lagi. Iya. Padahal mereka perjalanannya jauh sekali. Itu merupakan satu penghiburan yang luar biasa ya. Nah, adik-adik, untuk kita ini, untuk bisa bertemu dengan Yesus, kita tidak perlu melakukan perjalanan yang sampai bertahun-tahun. Tidak perlu melakukan perjalanan yang menantang bahaya. Ada lagu yang berkata bahwa Yesus sejauh doa. Iya, Yesus Betapa hanya sejauh dekatnya doa. ya Kak Tata ya. Iya. Jadi waktu kita berdoa, Kita kita tinggal sudah berdoa. bisa bertemu dengan Yesus. Iya. Pada waktu kita memuji Tuhan, pada waktu kita membaca firman Tuhan, dimanapun berada ya, kapanpun waktunya, kita itu bisa bertemu dengan Yesus. Setiap hari bahkan setiap saat. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda waktu untuk bisa menyembah Yesus. Dimanapun berada, kalau seperti ini masa pandemi, kita bisa menyembah Yesus itu melalui ibadah online di rumah. Iya, kayak adik-adik sekarang ya Bun ya. Iya, seperti sekarang ya adik-adik mungkin ada di rumah atau mungkin ada di perjalanan atau mungkin baru di luar kota di tempat saudara gitu ya. Jangan menunda-nunda untuk menyembah Tuhan. Yesus Sang Raja kita yang luar biasa. Itu ya
adik-adik ya, Kak Tatu sudah 3, Iya. kurang 1. Kurang 1 nih. Iya. Kalau tadi yang ketiga kita bisa sembah Tuhan dimanapun melalui doa. Melalui Iya. doa. Yang keempat, yang terakhir ini adalah yang kita bisa belajar dari orang Majus, mereka mempersembahkan yang terbaik, Bunda. Betul, yang terbaik. Kalau orang-orang Majus dulu itu ya, waktu mereka melihat bintang, mereka mau jalan melihat Tuhan Yesus, mereka bawa 3 benda. Iya. Ya, itu adalah emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik pasti sudah pernah dengar ya, Bun ya? Iya, pasti ya. Adik-adik Emas, sudah kemenyan, tahu. dan mur. Ini ada 3 benda yang sangat mahal, Bun, kalau di dalam Alkitab. Iya, gitu. Mahal. Cuma ada orang-orang kaya yang bisa bawa benda-benda itu, Iya, Bunda. bahkan mungkin hanya raja-raja yang punya, karena kalau emas itu memang kan nggak sembarangan Iya. orang yang punya emas ya. Iya, nah ini orang Majus Gitu. mau bawa benda-benda yang Iya, berharga sekali dan sekali mahal. ke hadapan Tuhan. Iya. Nah, kalau adik-adik juga bisa ya, Bun ya? Bisa. Bisa, sangat Apa bisa. yang Iya. berharga buat Yang Tuhan? berharga buat Tuhan adalah hidup kita. Hidup kita Nah, ini adalah persembahan yang berharga yang untuk sangat Tuhan. berharga buat Tuhan. Itu Kayak ya. apa nih kita bisa persembahkan hidup kita buat Tuhan, Bunda? Kita Ada bisa apa, pakai Kak? waktu Iya, kita yang waktu. terbaik. Waktu yang terbaik. Misalnya kita jangan terlambat kalau mau ibadah online Oh, misalnya ya, Bun ya. Kita boleh ibadah jam berapapun asalkan kita ikuti ibadah dengan baik, dengan tepat waktu yang waktu. tepat waktu yang cukup Betul. menyembah Tuhan. Jangan Jangan- dikurang-kurangin ya, Bun ya. Jangan pulang dulu, jangan pergi dulu kalau ibadah belum selesai. Iya, Harus itu. lengkap gitu ya. Iya, itu waktu. Yang kedua Mm, adalah waktu. persembahan. Persembahan Kita bagaimana bisa Kak kasih Ta? persembahan dengan penuh sukacita, hati yang bersukacita Iya. dan tidak terpaksa kalau mau kasih Iya, persembahan. dengan sukarela ya Kak Ta ya, yang Iya, terbaik buat yang Tuhan terbaik ya. pastinya buat Tuhan. Itu yang kedua. Kalau yang Iya. ketiga kita bisa kasih sikap yang terbaik kalau kita sedang mengikuti ibadah dimanapun kita berada, Bun. Iya. Jangan sambil tidur-tiduran tuh siapa? Jangan sambil ngobrol dengan teman-temannya. Kita harus Betul. fokus kalau kita mau ibadah, kita Fokus. harus sembah Tuhan. Benar. Tapi adik-adik di sana sudah pada hebat-hebat, Bunda. Iya, sudah laporan-laporannya yang dikirim Iya, ya, bagus-bagus Sudah sekali keren-keren mereka. semuanya. Iya. Terus yang luar terakhir biasa kita pakai sekali. hidup yang bisa menyenangkan hati Tuhan, gitu Oke, ya. itu persembahan Hidup yang terbaik kita, buat Tuhan ya, Yesus. hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Iya. Ya, kita bisa belajar hari ini ya tadi dari 4 hal yang dilakukan oleh orang Majus. Iya. Jadi kesimpulannya apa ya? Kak Ta, kesimpulannya ya. Iya, jadi kita dapat belajar dari orang Majus tadi ya, adik-adik ya. Jangan kehilangan semangat Iya. bila kita menghadapi masalah, Bun. Betul. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, hidup kita harus mengikuti petunjuk Petunjuk dari Tuhan. Tuhan. Tadi Betul lewat firman sekali. Tuhan. Iya, yang ketiga. Yang ketiga, ya, Yesus harus menjadi satu-satunya yang kita sembah. Jangan yang lain, tidak Iya, ada yang kayak lain. tadi Bun ya, mereka langsung Betul. sampai langsung sembah Tuhan. Yang keempat, mempersembahkan yang terbaik buat buat Tuhan. Tuhan. Itu ya adik-adik ya. Hebat ya ternyata orang Ya, Majus, Bunda. Itulah kenapa cerita tentang orang Majus tertulis juga di dalam kita ambil dari Iya. pelajaran yang sangat penting, yang sangat luar biasa, yang bisa kita ambil dari situ. Iya. Itu ya. Oke. Nah, adik-adik seperti biasa ada ayat emas Wah. yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Kita lihat ayat emasnya ada di dalam Matius 2 ayat 11. Kita baca ya bareng-bareng ya dengan Oke. adik-adik ya. Ya. 1, 2, 3. Maka Matius. masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Nah, adik-adik bisa melihat ayat ini, membaca ayat ini, ayat emasnya saja atau dari ayat 1 sampai ayat 12. terakhir, Itu iya. sungguh luar biasa sekali ya, Oke. adik-adik. Nah, itu sudah firman Tuhan yang luar biasa. Oke Bunda, kita sudah selesai ya Bun ya, Iya, firman kita Tuhannya. sudah selesai. Oke, kita mau sama-sama berdoa dulu ya Bun yuk. Iya. Ya, yuk adik-adik yang sudah selesai dengan firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah belajar tentang
mereka yang sangat semangat mengajari bintang, melihat Tuhan Yesus. Mereka tidak takut bahaya sampai akhirnya mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Kita mau seperti itu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan kasih pada kami pagi hari ini, supaya firman Tuhan boleh kami ingat selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu minggu depan. Dadah. Shalom adik-adik. Halo. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan pengumuman. Yang pertama, bagi adik-adik, orang tua, kakak-kakak Abi yang minggu ini berulang tahun, kami mau mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Nah, pengumuman yang kedua, kita mau sama-sama saksikan tugas minggu lalu yang sudah adik-adik kan kirimkan. Yuk kita saksikan sama-sama. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih dari segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Bumi yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keangkutanmu Tuhan, kebesarku bumi segalanya. Bumi yang terbaik. Kasih yang tak Kau beri. Wow, keren ya Kak ya. Luar biasa Mantap. adik-adik. Ya. Kalau gitu tugas minggu ini apa Kak? Nah, untuk tugas minggu ini gampang. Adik-adik bisa minta tolong papa sama mama untuk fotoin waktu adik-adik lagi ibadah. Nah, habis difoto nih, jangan lupa dikirim di grup orang tua Abi supaya bisa ditampilkan kayak tadi itu minggu depan. Nah, sekarang kita mau saksikan sama-sama pesan dari Kak Jane, kakak kelas 3-4 pagi. Yuk kita saksikan sama-sama. Selamat menyaksikan. Halo, shalom adik-adik semuanya. Kakak mau pesankan untuk adik-adik semuanya harus tetap terus semangat memuji Tuhan, harus terus tetap beribadah, harus tetap terus berdoa dan memuji Tuhan. Nah, sama seperti orang Majus yang datang dari ufuk timur untuk mencari Tuhan Yesus, mereka rela berjalan kaki jauh-jauh untuk mencari Tuhan, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, kita juga harus seperti itu ya. Adik-adik harus tetap terus semangat memuji Tuhan, tetap terus semangat berdoa dan baca firman. Walaupun kita ibadah di rumah saja, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kita terus mencari Tuhan. Itu saja pesan kakak, harus terus semangat memuji Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, terima
kasih Kak Jen. Makasih Kak Jen. Untuk pesannya. Nah, sudah dengarkan tadi pesan dari Kak Jen, harus seperti orang Majus. Ya, seperti orang Majus. Yang rela memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sebelum selesai nih adik-adik, ada pengumuman satu lagi. Pengumuman spesial ini. Nah, ini kan kita udah masuk bulan Desember. Desember itu identik dengan apa ya Kak Aring? Ya, identik dengan Natal ya adik-adik juga tahu. Nah, jing jing. Nah, ini adalah tugas spesial, aktivitas spesial untuk adik-adik Natal ini. Ini apa ya? Ini adalah hiasan Natal. Nah, jadi tugas spesialnya bikin hiasan Natal. Ini contoh, jadi nggak harus persis seperti ini. Nggak harus bikin hiasan kayak gini juga. Kalau ini nih bisa bikin dari apa namanya rumbai-rumbai meling-meling nih. Bisa dari stick, ada bintangnya. Ini dari kain flanel. Nah, bisa juga kalau adik-adik mau bikin yang lain boleh. Mau dihias apapun boleh. Misal mau bikin pakai karton juga bisa. Mau bikin kartu Natal juga silahkan. Nah, tapi ini yang harus diingat, ini adalah tugas spesial. Jadi batas waktunya dikirim sampai tanggal 15 Desember. Adik-adik punya waktu sekitar 2 minggu untuk bikin ini. Jadi bikinnya pelan-pelan, hati-hati, hias yang sebagus mungkin. Nah, kalau udah juga difoto, dikirim di grup, nanti akan ditayangkan untuk ibadah Abi online, ibadah Natal Ibadah Abi Natal. online. Spesial nih, jadi harus yang terbaik, oke? Oke, good. Nah, sudah sekian pengumuman. Sekarang kita tutup dengan doa. Yuk, mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami sudah meluangkan waktu kami, memberikan waktu kami untuk Engkau, untuk kami memuji nama-Mu, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami menjadi seperti orang Majus yang dapat memberi yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau melanjutkan aktivitas kami. Tuhan Yesus memberkati setiap kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ibadah kita udah selesai nih. Jangan lupa 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci Tangan, menjaga jarak. Dadah. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye.